Biasanya, biasanya yang turunan jemaah biasanya suka sama Anies Baswedan, lu gimana? Halah, saya nggak suka semua. Bukan dengan safari-safari aja kita lihatnya gitu loh. Buat apa lihat citra televisi, lihat citra. Emang dia safari doang kerjanya? Sementara ketua partai bisa berpuluh-puluh tahun. Dan kalaupun diganti ke anak. Gimana nih logika, pakai logika apa yang kita pakai nih? Saya dari kecil udah komedi bro, tiba-tiba lihat tembok ketawa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue kehadiran seorang tokoh muda. Waduh. Lu masih muda gak sih, Mat? Berat muda lah. Umur dong? Abang lahir tahun berapa? 86. Wah, beda 6 tahun sama aku. Beda 6 tahun ya? Iya, 92 gue. Tapi KTP masih muda. Asli juga, saya nggak pernah Tampang? Muka? Saya nggak pernah ini rubah ijazah untuk main di usia dini. Iya. Nggak pernah. Muhammad Al-Katiri. Halo teman-teman Macan Idealis. Iya. Mantap. Mat, sepeda lo nggak lo bawa, Mat? Ah, enggak. Naik mobil gitu nih? Sepeda itu kan milik khas kreatif. Oh. Saya mah di situ Itu pencitraan aja, pencitraan. Iya. Buat pencitraan. Buat pencitraan, buat gimmick. Gimmick ya? Gimmick. Biar kayak apa? Biar kan negara ini. Kebanyakan gimmick. Mat, lo kan dokter gigi, Mat ya? Iya. Bener, Mat ya? Sarjana kedokteran gigi, karena saya nggak disumpah dokter, hanya wisuda, jadi... Itu lu masuk kuliah tahun 2010? Ya, 2010. Lulus? 2020 dong. 10 tahun? 10 tahun. Kok nggak di DO, Mat? Enggak, karena kenapa pas di Desember 2020 itu saya harus menyelesaikan, karena di Desember 2020 itu aturan soal 7 tahun baru menjadi aturan pasti. Oke. Aturan tetap. Oke. Sebelumnya itu hanya aturan uji coba, bisa dijalankan dan bisa tidak oleh jurusan masing-masing. Oh, pokoknya lo akalin lah biar bisa lah. Bukan saya ngakalin. Gimana? Jadi jurusan saya di UMY nggak menggunakan sistem itu. Karena itu kan mengejar akreditasi aja, orang lulus lebih cepat, nggak ada mahasiswa lama. Itu akreditasi. Jadi udah berapa lu yang lokasi itu apa? Kan lumayan juga lu jadi awalnya donatur. Kan saya, donatur Jawa. Enggak, saya kan agak goblok, Bang. Oh, enggak, goblok dari mana Mas Muhammad goblok? Goblok nggak pernah baca yang gitu-gitu. Maksudnya enggak, aturannya harus tetap bayar sampai kapan gitu, nggak tahu ya. Pokoknya tahunnya semester kan. Nah, saya 8 semester beres bayarannya. Oh iya. Iya kan? Nah, setelah 8 semester ini kan saya cabut tuh. Maksudnya saya pergi ngambil cuti. Saya nggak tahu. Kalau saya pikir udah beres nih bayarannya. Pas mau nyelesain baru numpuk. Ternyata dari yang 9 sampai ke berapa itu? 23. 23? Iya. Harus semester 23? Iya, itu ternyata dibayar juga. Harus bayar ya? Iya, saya nggak tahu. Saya pikir udah, padahal kalau saya ambil cuti cuma bayar 25.000. Itu saya harus bayar 50 berapa juta. Dan cuti lu nggak hitung masuk semester baru kan? Saya nggak masuk cuti, saya nggak cuti. Iya, benar. Karena saya pergi begitu aja kan. Anda memang luar biasa, Anda sangat sayang dengan kampus Anda. Enggak, maksudnya saya nggak tahu aturannya kayak gitu. Saya bukan karena sayang kampus bayar ya? Bayar bayar aja gitu kan? Udah, iya maksudnya 8 semester itu selesai, ya udah. Tapi akhirnya ada manfaatnya nggak, Mat? Apa tuh? Lu jadi sarjana gigi, sarjana dokter gigi? Wih, adalah dari masuk kedokteran gigi, saya merasa ada manfaat. Karena kalau saya nggak masuk kedokteran gigi, saya nggak mungkin masuk stand up, Bang. Karena ya justru yang dorong saya untuk menjadi stand up comedian itu teman kontrakan saya, ketua angkatan saya juga, satu kontrakan sama saya. Terus ada dosen, enggak waktu kuliah, awal-awal kuliah. Dia tuh yang, Mat, ikut stand up gini-gini. Nah, jadinya kalau saya seandainya ya takdir ya, pas sudah di akhir kalau kita runut baru memang luar biasa gitu kan. Jalannya itu ya iya, kalau orang udah jadi mah apa juga jadi bisa diklaim bagus kan itu. Gue bisa begini alhamdulillah. Iya, maksudnya takdirnya, maksudnya dulu aku pengen masuk jurusan politik, kayak kecemplungnya kedokteran gigi gitu kan. Ketika masuk kedokteran gigi ternyata manfaatnya ke stand up gitu. Kalau saya masuk jurusan lain belum tentu saya masuk stand up. Karena yang dorong saya untuk ikut audisi untuk itu teman saya tuh di kosan? Di kedokteran gigi itu. Sama beberapa dosen juga. Jadi manfaat lo ikut dokter gigi sebenarnya biar ketemu temen lo doang itu? Iya, secara takdir ya. Secara takdiri. Takdir ya. Enggak secara keilmuan dan lain-lain. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Contohnya? Bermanfaat. Bisa lah, maksudnya tahu ini kenapa. Sakit ini dan ada bengkak beda dengan sakit tanpa bengkak gitu. Kita bisa tahu. Bisa ngerti lah. Bisa ngerti. Terus orang gigi ngilu bisa gampang lah itu mah. Kasih ponstan? Enggak gitu juga. Kayak gitu. Pasti sarankan ke dokter gigi pasti. Tapi lo kan dokter gigi? Iya, saya sarjana belum punya surat praktek dong. Belum pernah praktek? Nggak bisa apa namanya, eksekusi pasien nggak bisa. Iya. Nggak boleh secara aturan. Ini kita ngomongin aturan kan. Aturan. Selama ini kan ya nggak boleh. Nggak boleh. Makanya
Tapi saya sarankan, dan saya juga ada di grup kedokteran gigi, maksudnya ada grup teman-teman. Oke. Jadi kalau ada satu kasus ya, misalnya teman dekat yang nanya gitu, atau ada keluarga yang nanya, saya bisa share ke grup ini gitu. Ini kenapa ya gini-gini. Oh nanti kamu giniin aja Mat, gini, kasih obat ini, kalau belum dikasih obat ini gitu. Oke. Gitu. Lo ini putra Ambon sebenarnya. Darah lo Ambon ya? Darah. Lahir di Ambon Lahir kan? di Ambon, numpang bang. Numpang. Tapi akhirnya lo balik lagi ke Fak-Fak. Iya dong. Numpang lahir. Lo kalau disuruh pilih, lo pengen pilih jadi orang Ambon atau orang Fak-Fak? Fak-fak lah. Saya 3 kali 4 kali reinkarnasi pun. Saya nggak percaya reinkarnasi ya. Tapi kalaupun dilahirkan ulang, dunia diciptakan kembali dan ditanya lahir di mana, saya pilih lahir di Fak-Fak. Saya pilih lahir di Fak-Fak ya, malah rubah gitu. Why? Nggak tahu ya. Saya merasa ini kota beda aja. Kota ini kota sunyi yang semua orang mengeluh. Setiap rumah itu isinya keluhan. Tapi mengeluh macam-macam gitu. Mengeluh gak satu. Tapi orang-orang yang luar biasa cerdas ini. Orang masyarakat Fak-Fak gitu. Karena Cerdas secara alami ya? secara alami, karena kita terkenal dengan ketika ketemu itu suka berdiskusi berjam-jam, membahas hal-hal yang berat berjam-jam, berdebat berjam-jam, tapi no hard feeling. Oke. Itu sering banget itu. Abang kalau di Fak-Fak jalan lihat di pinggir-pinggir. Oh, berdebat kencang tapi no hard feeling ya? Iya, sebenarnya kencangnya karena suara juga kan. Tapi habis itu udah besok datang main situ lagi, ngomongin Berdebat lain lagi. Ngomongin lain Berdebat, lagi. kadang-kadang tukaran tempat. Kadang debat lagi, iya. Tukaran tempat. Iya, debat lagi gitu-gitu. Nah, itu yang sebenarnya melatih saya dari dulu gitu. Enak aja melatih saya untuk tidak baper, tidak apa-apa, dan gak gampang marah. Sebenarnya di kota ini, dan kehidupan sosial masyarakat itu luar biasa. Secara toleransi, secara apa ya, secara kebudayaan, secara bagaimana bersikap kepada orang. Makanya Fak-Fak itu tingkat kriminal yang hampir nggak ada sebenarnya. Ada, tapi 1 tahun itu kasusnya minim banget. Masa? Iya. Sekarang mungkin baru Ini tingkat kriminal dari sisi apa? Dari sisi ini baru 2 tahun narapidana yang tertangkap atau? Kita baru dengar kasus curanmor itu baru ada 2 apa 3 tahun lalu. Tapi dari memang saya bener motor geletakin itu aman aja? Saya ini sering lupa barang ya. Oke. Sering lupa. Kadang saya udah start motor gitu. Kunci ketinggalan? Kunci itu standar, udah naik gitu. Nah, terus 2 hari lagi baru saya keluar, itu kunci sama motor masih ada di situ. Orang kan lalu lalang. Jadi orangnya lempeng-lempeng ya? Lempeng-lempeng gitu, lempeng-lempeng, santai, debat-debat, diskusi-diskusi, dan banyak orang pintar yang lahir dari sana sih. Oke. Misalnya kayak gubernur pertama Papua kalau nggak salah ya, itu orang Fak-Fak, Patipi. Gubernur pertama Papua itu orang Ternate bukan? Bukan, pertama Papua siapa ya? Coba di googling. Patipi ada, pokoknya ada. Oke. Gubernur pertama atau berapa? Terus Pak Menteri sekarang Bahlil Lahadalia, orang Iya, Fak-Fak. Fak-Fak ya. Wah, dan Kayak masih banyak. antum idola banget sama Bang Bahlil nih. Enggak juga sih, enggak dulu. Salah satu orang yang suruh saya lulus itu beliau tuh. Oh gitu? Kena marah saya. Dipanggil untuk bakar-bakar ikan. Ada ikan nih, ada sagu. Woi, udah lama nggak makan sagu, ikan sama sambal Hasana kan. Wah, ke sana. Sambil makan. Dari jam 9 kita makan sampai jam 2 malam itu. Pokoknya aku kena marah soal kuliah. Suruh selesain sampai males saya. Sampai dia dipijit gitu sambil tidur, terus marah-marah, masih marah, saya tinggalin. Kan dia nggak lihat kan, saya tinggalin. Lu itu ada darah jamaahnya gue denger? Iya. Bener? Dari siapa? Dua-duanya. Dua-duanya? Jadi bapak itu Alkatiri, Maluku, Seram sebenarnya, Pulau Seram. Jadi bukan Ambon, Pulau Seram. Mama itu Alkatiri Fak-Fak. Oke. Jadi yang nenek moyangnya ke atasnya Fak-Fak, yang satunya nenek moyang ke atasnya Seram. Oke, jadi di keluarga lu ini memang sangat Islam banget ya? Islami sih. Islami banget? Islami. Agak keras juga, tapi nggak yang keras-keras gimana gitu. Ya minimal kalau nggak sholat tendang lah ya gitu ya? Nggak juga gitu loh. Nggak masih ada perasaannya gitu, kayak lihat anak tidur subuh gitu terus dibangun susah yang kayak tapi besok siang baru kena marah. Padahal ya mereka yang nggak kebangun gitu. Kayak gitu-gitu masih ada gitu. Tapi kalau ngaji itu dari Di Fak-Fak tuh lu ngaji? Wah, itu dari kecil. Oh, Fak-Fak tuh banyak Islam ya, Mat ya? Iya, mayoritas Muslim. Karena banyak jemaah di situ? Penduduk aslinya yang Muslim. Oke. Penduduk asli karena bekas kerajaan Tidore kan. Oh, berarti iya betul. Wilayah kekuasaan Tidore pada Iya, saat itu kan? masih sampai Raja Ampat kan, wilayah Iya, kekuasaan iya. Tidore. Makanya banyak yang Muslim. Ya, kalau kata klaimnya sampai Papua semuanya. Papua Barat sebenarnya. Kalau ikut provinsi sekarang itu Papua Barat. Jadi bagian kepala burung sampai di leher itu.
Iya, Nah, gue pernah ketemu Sultan Ternate, katanya Papua termasuk wilayah dia juga. Iya, Papua masuk wilayah Papua. dia, tapi yang dia duduki, yang dia tinggali adalah daerah wilayah Papua Barat, Raja Ampat, Fakfak, Kaimana, yang Bintuni. ditempatin ya? Iya, yang wilayah pesisir. Iya, iya. Nah, kemudian Otto Geisler, misionaris dari Jerman apa dari? Iya, Jerman. Itu datang lalu kemudian meminta untuk menyebarkan agama Kristen di Papua. Nah, ada beberapa wilayah yang Kesultanan Tidore itu belum sentuh, bukan belum sentuh kekuasaan dia, tapi dia belum tinggali di sana. Dan di sini dia udah sebarkan Islam. Banget. Makanya dia persilahkanlah, mari saya antar, silakan menyebarkan agama Kristen di wilayah sebelah sini. Kalian bisa tinggal, bisa apa, saya aman gitu sama saya gitu. Berarti kalau lu kan Di Mansinam itu, makanya di Papua itu ada hari libur nasional Injil masuk Papua. biasanya yang keturunan jemaah biasanya suka sama Anies Baswedan, lu gimana? Halah, saya nggak suka semua. Enggak belum tuh, ngapain kita suka dan tidak suka itu hanya karena kesamaan apa gitu loh. Aja karena kesamaan suku, kesamaan ya harusnya karena kesamaan pikiran dan cara kerjanya gitu loh. Karena kita memikirkan negara ini bukan untuk diduduki semua menteri dari golongan dia kan. Kenapa lu nggak suka sama Anies? Buat siap, bentar mulut nih. Tadi kata lu, saya nggak suka semua. Berarti kan nggak suka spesifik. Kalau satu. Tadi lu bilang gitu. Belum tentu saya suka. Oh gitu. Oh gitu ya, belum tentu suka. Belum Kenapa? tentu saya suka Anies, belum tentu saya suka Ganjar, belum tentu saya suka Prabowo. Oke, kenapa, apalagi Caimin. Waduh, salah. Kenapa, Mat? Hah? Kenapa? Ya apa? Idenya apa dulu nih buat Indonesia? Oke. Kok ujuk-ujuk tanya suka dan gak suka apa? Apa dulu? Kan tendensi sekarang di Indonesia ini pemilih lebih ke arah suka atau tidak. Ya itu mereka, saya nggak begitu. Oh enggak? Iya. Oke. Bahkan kalau kayak begini-begini aja, ininya saya golput atau saya datang robek kertas-kertas suara. Ngapain gitu loh. Apa? Bukan dengan safari-safari aja kita lihatnya gitu loh. Buat apa lihat citra televisi, lihat citra Lah, emang dia safari doang kerjanya? Ya apa, mana konseptualnya mana? Mana konsepnya kita mau bawa negara ini ke area mana? Konsepnya soal daerah ini gimana? Konsepnya soal Papua misalnya, kayak saya konsep di Papua apa nih? Setelah konflik berkepanjangan dan ini apa solusimu? Nggak ada. Iya. Cuma pakai resep kue aja kan. Datang ke Papua, datang ke pasar mama-mama, tambahkan buzzer secukupnya gitu-gitu kan. Diamkan sejenak, lalu mari lihatlah citra Anda akan naik dengan sekejap gitu kan. Iya. Gitu. Itu semua kan gitu. Ya Gitu, kan? Pakai resep kue kan. Oke. Lu akhir-akhir ini kan lu sering banget apa namanya? Kritis banget lah terhadap segala macam dunia. Istilahnya sampai kalau mungkin lo kalau punya bini pun lo kritikin juga kali gue rasa. Enggak, saya diamin. Nah, Mat, saya diamin. lo nih kayak di wilayah trauma atau memang lo benci politik? Sebenarnya suka karena cinta. Oke. Kalau orang tua itu marah anaknya atau mengkritisi anaknya karena cinta kan. Nah itu. Saya rakyat, saya mengkritisi wakil-wakil saya nih di partai, kemudian di ya semua partai ya, di DPR. Lo wakil gimana? Lo nggak milih, lo golput? Lah mana? Berarti kan tadi kalau lo misalnya golput. Kemarin saya pilih. Oh, lo pilih ya? Lo pilih Jokowi dulu ya? Mana? Presiden? Iya. Iya dong. Wih. Jelas itu. Oke. Kan cuma dua pilihan. Yang satu nggak mungkin saya pilih. Cuma dua pilihan. Oke. Tidak peduli ketua Anda. Tapi kan udah bergabung sekarang kan. Iya. Nggak ada guna juga kan. Ngapain kita pilih kan? Demi Indonesia lebih baik. Iya, saya udah jadi politisi banget tuh. Udah pakai kata-kata demi Indonesia lebih Iya baik. dong. Demi Harus gitu dong, Indonesia Pak. bersatu. Kalau ngomongnya demi yang jelek kan nggak bagus. Nah, saya kalau jadi caleg ya, saya pasang jangan pilih saya. Jangan pilih saya. Saya akan menipu kalian. Jujur aja udah. Masyarakat kayaknya sekarang lebih cenderung suka yang jujur deh. Gitu ya? Suka yang terbuka aja. Jangan pilih saya. Emang lu pengen nyalek? Nah, kalau saya bilang, kalau saya caleg, jangan pilih saya. Pilih saja mereka, biar mereka menipu Anda. Ah, gitu kita aja. Gitu-gitu lebih seru itu. Kayak itu. Ini apa? Bukan posko kemenangan, posko kekalahan. Iya, bikin aja gitu. Udah. Kalau gitu Anda lebih suka dengan politik identitas atau politik penjilat? Dua-duanya enggak lah. Kenapa Ya harus kalau pilih disuruh salah milih satu? misalnya. Enggak lah. Oh, nggak memilih? Iya. Oh. Politik identitas seperti apa, penjilat seperti apa? Oke. Ya, tafsiran Anda gimana? Ya kalau identitas pakai tafsiran selama ini kan, ya yang kayak tadi Anda bilang, Anda kan ini harus pilih
Anis, gitu-gitu. Ada Arabnya. Enggak, gua nggak bilang gitu. Tadi kan. Oh, biasanya kan gitu. Iya, biasanya gitu kan. Nah, itu mungkin identitasnya seperti itu yang dimaksud, yang ada satu golongan tertentu. Sementara kan pilih pemimpin di Indonesia itu untuk seluruh orang gitu loh. Jadi kalau membawa satu golongan, kecenderungannya kan akan, oke, mungkin nggak korup, tapi nepotisme kan. Ya, sementara kan KKN... Lebih bagus nepotisme dong dibanding korupsi? Nggak ada yang bagus lah, nepotisme itu melahirkan korupsi. Kalau nepotisme, kualitas kader yang kita dorong juga bagus? Nepotisme? Misalnya ya, dengan gue kenal Mamat, gue tahu Mamat bagus nih, udah Mamat aja yang gue dorong dibanding orang lain. Ya, gue bisa lebih percaya sama Mamat. Iya, apa itu nepotisme toh? Ya, penjelasan Anda dulu, tapi kan tidak terbuka, siapa tahu ada yang lain yang lebih bagus. Kalau gue tahu Mamat yang lebih bagus, makanya gue dorong Mamat. Makanya pengetahuan Anda berarti diperbaiki kan. Ntar untuk mengetahui sambil gue belajar lagi yang lain. Iya, makanya. Sambil gimana sambil? Ya, orang yang bagus-bagus. Hidup ini kan belajar terus, Mat, sampai kita selesai kan. Ya jangan Anda kayak sistem PNS tuh. Jangan. Apa namanya? Seleksi golongan. Apa? Seleksi. Yang mana? Buat jadi kepala dinas. Apa namanya? Oh, psikotes. Iya, buat jadi kepala dinas PNS yang golongannya udah pas. Oke. Nanti diseleksi. Oke. Tapi kan cuma pencitraan kan. Tetap aja penunjukan kepala dinasnya. Gitu kan, banyak di daerah-daerah di Indonesia ini begitu kan. Iya. Mutasi bukan berdasarkan kualitas karena nepotisme kan. Iya. Jadi enggak, Mat. Jadi intinya lu karena kecintaan lu terhadap politik, makanya lu mengkritisi politik. Kalau saya sih gitu, karena menurut saya ini kalian sumpah yang orang politik dan orang politisi ya. Politisi. Lu bukan politisi. Sampai bersin saya nih, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, ya alhamdulillah, nggak ada yang nyebut soalnya. Saya nyebut sendiri. Alhamdulillah. Dalam hati, Mat. Dia nyebut sendiri, pengen masuk surga. Iya, apa namanya? Secara yang saya pahami ya. Bagaimana bisa orang itu tidak cinta politik? Makanya politisi itu menurut saya gila, dosanya besar banget. Oke. Karena ini tapi pahalanya juga besar dong kalau yang baik. Kalau baik. Iya kan, kalau baik. Makanya itu kan yang pertama kali masuk neraka nanti kan pemimpin yang tidak adil kan. Oh iya. Ya, pertama kali masuk surga adalah pemimpin yang adil. Kan, karena berat memang. Iya, jadi seimbang lah. Iya, berat. Politik itu ilmu yang mulia, Bang. Sangat. Mulia banget, maksudnya harusnya satu ilmu yang bisa mengatur segala macam kehidupan, membuat orang jadi sejahtera, membuat orang jadi terlepas dari kesusahan, mengayomi orang gitu loh. Itu ilmu politik. Nah, kalau ada politisi-politisi yang bikin rusak ini ilmu yang mulia dan universal ini gitu. Itu kan benci banget gitu loh. Ini ilmu ini bagus loh, ini mulia banget gitu loh. Kita nggak bisa bicara ekonomi tanpa politik, kita nggak bisa bicara apapun sosial tanpa politik, kita nggak bisa bicara budaya tanpa kesehatan. Bahkan percintaan pun dengan politik. Iya, kesehatan pun kita nggak bisa bicara tanpa politik gitu, dunia kesehatan. Karena ada kebijakan politik yang ke situ gitu kan. Iya. Nah itu kalau dirusakin oleh politisi, membuat aturannya yang tidak sejalan dengan ilmu politik. Tapi kan gini loh, Mat. Kadang-kadang orang kan semua ya abang ade aja kepalanya isinya beda, Mat. Menurut abang ini kepala abang ini yang baik begini deh. Untuk Ade nggak begitu, jadi kan ya jadi ayam sama telur, mana yang baik mana yang buruk kan tergantung penilaiannya, jadi subjektif. Iya betul, tapi kan udah jelas-jelas lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudaratnya, itu kan manfaatnya. Cara memilihnya kan. Betul. Iya kan. Ya, betul. Nah politik ini kan berbicara tentang kemanfaatan. Betul. Manfaat kepada orang miskin, manfaat kepada orang yang berbisnis. Iya kan, yang berbisnis biar aturannya jelas, kok nggak melanggar koridor, kok nggak ditangkap. Politik mengatur itu, kebijakan publiknya, iya kan. Semua itu asas kemanfaatan. Niatnya bagus sebenarnya. Iya, tapi kan dirusakin. Pakai kemanfaatan, iya, tapi untuk golongan tersendiri. Iya kan, bukan untuk apa namanya? Bukan seperti itu memang manusia. Hah? Manusia bukan seperti itu memang. Makanya aturannya dibikinnya benar supaya berjalan pada garis-garis aturan. Aturan ini udah paling bener aja, misalnya aturan Quran ya, Bro. Banyak tafsir beda-beda. Sorry ya, gue mau bahas misalnya di agama kita ada Quran nih, aturan yang udah baku dari Allah langsung. Iya. Tapi kan intinya tafsirnya sama. Pun beda-beda, Mas. Bro, intinya sama. Sama. Tafsirnya berbeda-beda itu adalah ya kayak tadi abang dan ade berbeda pendapat. Itu adalah rahmat. Iya. Sehingga mendapatkan yang paling bagus yang ini. Oke. Seperti founding fathers kita berdebat soal mana yang lebih bagus, liberalisme atau sosialisme. Iya. Ada Tan Malaka, ada macam-macam yang pihak kiri, kemudian ada yang pihak kanan. Lalu kemudian ada ya udah debat sampai habis, diperas, diambil yang baik-baik, jadilah Pancasila. Iya dong. Iya, berarti kita tidak juga bisa nyimpulin bahwa ini jahat, ini buruk, gitu kan? Iya, ambil yang baik, lepas yang buruknya, yang nggak sesuai, nggak relevan. Iya kan? Dan misalnya dalam agama tadi, ya karena ini aturan bakunya pasti gitu loh. Nggak ada aturan bakunya nggak pasti.
Disuruh sholat ya sholat, zakat. Naik haji bagi yang mampu jelas. Iya. Caranya beda-beda. Sholat caranya beda-beda orang. Silakan, karena itu hadis. Bagaimana melihat Rasulullah kan? Iya. Ada sahabat yang pernah melihat Rasulullah tangannya ketika takbiratul ihram di tengah-tengah kuping. Itu rahmat di dalam itu. Ya udah, kamu mau gimana? Ya tapi jangan mengganggu yang lain. Nah itu, tapi kan ini enggak, ini berkolusi politik ya, dalam politik berkolusi untuk menciptakan nepotismenya, sehingga lahirlah korupsi. Jadi merusak ini satu ilmu yang bermanfaat. Kan banyak juga ulama-ulama yang dengan golongannya mentadzir ulama-ulama dengan golongan yang lain gitu. Ya, kenapa yang kalau kita merasa ini tidak bagus dan tidak sesuai tuntunan, kenapa diikuti, bro? Berarti nafsi-nafsi aja ya? Iya dong. Oke. Sendiri-sendiri maksudnya nafsi-nafsi. Agama tidak diturunkan untuk kelompok, begitu juga politik, untuk individu. Untuk semua orang di muka bumi, rahmatan lil alamin. Anda, aduh. Iya. Intinya kan bukan buat kelompok ini doang, Lu lebih milih bersatu untuk berjuang atau berjuang dengan suara, Mat? Bersatu dengan? Ya bersatu dengan kelompok. Misalnya apa gitu untuk berjuang, atau bersatu dengan suara lu sendiri, lu teriak. Bersatu, ya pasti butuh banyak orang lah. Ketika berjuang itu, memperjuangkan sesuatu itu butuh banyak orang gitu. Walaupun ada yang bisa sendiri gitu, kayak misalnya peristiwa Rengas Dengklok kan. Kalau ternyata semua orang mayoritas itu tidak sesuai dengan pemikiran lu gimana? Ya itu, disitulah sebagai manusia kita harus diuji untuk menurunkan ego kita. Kita menjelaskan yang baik, tapi ternyata ada yang lebih baik, ya udah kita ikut yang lebih baik dong. Tujuan kita kan buat bermanfaat, kemanfaatan. Lalu buat apa kita mempertahankan ego kita yang ternyata bisa dipatahkan dengan asas manfaat yang lebih bagus? Nah sementara ini enggak, partai ada 9 ada yang di DPR berapa? 8 apa 9? 9 ya? Oke. Ya, apa ininya? Gak beradu sebuah gagasan yang ini. Yang penting asal ketua senang aja kan? Askes kan? Asal ketua senang kan? Kadang gini, Mat. Kadang gimana politisi? Kadang gini, Mat. Ya kita ini kan sama-sama aktivis lah ya. Berangkat saya nggak pernah mau. Ya dengan lu bicara dunia sosial dan politik ini kan aktivis sudah. Enggak. Aktivis dong, bro. Jadi apa? Biasa aja, mamat aja. Mamat. Iya. Iya. Oke, gua udah aktivis deh. Ini loh, Mat, maksud gua, Mat. Kadang-kadang ya, ini gue belajar dari pengalaman gue dulu masih muda gitu ya. Kita kritis terhadap senior. Zaman kita masih digerakan ya. Ternyata kadang-kadang pada saat kita mengkritisi mereka, ada data-data yang kita tidak tahu. Makanya kita kritis. Ya kan? Bener nggak, Mat? Banyak sekali kejadian kayak gitu. Akhirnya pada saat gue jadi senior, adik-adik itu akhirnya gue cerdaskan lah. Ini begini loh, Dek. Ini begini, Dek. Akhirnya, oh begitu. Iya. Nah, banyak sekali dunia kritik ini, ya gue juga sampai detik ini masih kritis ya terhadap beberapa poin lah. Terhadap partai sendiri masih? Ya kan nggak perlu di depan umum, gitu loh. Ya kepada orang lain, itu yang salah tuh. Kepada orang lain di depan, nggak adil bagi diri sendiri. Nggak gitu loh, ada adabnya, Mat. Ya udah, kalau begitu kritik kepada yang lain juga jangan di depan umum. Apakah Anda mengkritik orang tua lu di depan umum? Kan nggak dong. Iya. Ada adabnya. Tapi kalau kita nggak kenal, gue nggak nyampe depan umum ya. Depan umum gue ngomongnya biar nyampe gitu loh. Lah, kalau sama orang tua kan bisa sama begini, tante, begini. Sama tante bisa langsung ngomong, panggil. Hah? Ya itu. Ketemu, izin tante. Ya kan partai lain ini kan koalisi, tante juga, kan om juga. Lah, kan kesana silaturahmi biar kenal, baru sampaikan. Kalau satunya udah di depan umum ya semuanya depan umum dong. Iya. Termasuk yang ke dalam otokritik sendiri. Oke. Tetap gua kritik, tapi gua punya adab dalam hal mengkritik, gitu loh. Gua mencoba untuk belajar. Ya karena adab duluan baru ilmu. Ya, adab duluan baru ilmu. Nah, pola itu yang kadang-kadang, gimana tanggapan lu kalau misalnya akhirnya lu terlalu keras? Pasti tekanan ada dong. Oke. Pernah juga lo kemarin kejadian ya kan? Iya. Dapat masuk laporan. Iya. Gimana tanggapan lu soal dunia kritis yang akhirnya hukum membatasi itu juga? Bener. Dan pembatasannya selama tidak abu-abu dan bisa dimengerti. Ya. Saya sepakat aja. Okay. Ada pembatasan ya, masa iya kita terlalu bebas juga nggak bagus lah mencaci presiden misalnya, kayak tiba-tiba, Pak Jokowi apa gitu. Ya nggak masuk akal juga menurut saya apa. Dan nggak ada gunanya. Iya, maksudnya membuat dosa buat kita sendiri kayak itu kan, nggak ada guna gitu. Ada pembatasan betul, tapi selama tidak abu-abu. Yang kita kritis ini kan adalah yang abu-abu.
hal yang bisa ditafsirkan oleh siapa saja. Ketika saya menjadi penyidik, saya tafsirkan beda, saya masukin orang ini di penjara. Tapi ketika laporannya ke situ, penyidiknya punya tafsir beda, orangnya ke penjara padahal laporannya sama gitu. Nah, yang keabu-abuan ini kan ada di ranah DPR sebenarnya kan. Ya sebenarnya memahami rakyat, bahwa rakyat nggak suka yang abu-abu, rakyat suka. Karena itu kebanyakan di bawah meja kan mainnya, jadi suka yang gelap-gelap, ruang abu-abu itu kan lebih suka di DPR. Abu-abu maksud saya yang kita kritis itu hal-hal yang abu-abu. Kayak apa sih yang dimaksud penghinaan? Nggak bisa. Undang-undang Anda bikin lalu kemudian membuat masyarakat tafsirkan sendiri. Emang rakyat nggak suka yang abu-abu? Saya sih nggak suka yang abu-abu, jelas dong. Ini namanya juga kita undang-undang hukum pidana. Pidana loh. Ya abu-abu gimana? Nah abu-abu ini yang berpotensi menjadi karet. Misalnya undang-undang ITE, abu-abu, beberapa pasalnya itu abu-abu sekali. Apa tafsiran selanjutnya? Masing-masing orang nafsi-nafsi lagi tafsirnya. Kita debat lagi. Harusnya sebuah undang-undang yang dibikin itu sudah mengatur segala hal, sudah menjelaskan segala hal sehingga orang tidak rancu lagi. Sehingga polisi aman, tidak rancu untuk Gua rasa sesempurna apapun ya orang mau buat buatan manusia ya nggak akan bisa sempurna, Mat. Quran aja tafsirnya beda-bedain, apalagi benar. Semua produk manusia. Benar. Tapi maksudnya kayak ada hal yang misalnya kalau kita bicara konteksnya pengkritikan gitu. Yang nggak boleh adalah penghinaan. Ini maksud penghinaan gimana? Nah itu tuh harus dijelaskan, dituangkan. Asbabul nuzulnya gimana gitu ya. Jadi ada misalnya gini nih. Saya panggil Bang Vasco nih anjay banget dah. Sementara anjay tidak ada di KBBI, masuk nggak penghinaan? Sementara itu tendensi untuk menghina. Gimana? Nah, ya itu hal yang begitu-begitu tuh ada kata-kata baru yang muncul, apakah dia masuk diserap dalam undang-undang? Baik secara harfiah ataupun secara makna ya. Secara makna. Ya siapa yang menentukan makna ini? Misalnya menurut saya anjay itu gigi. Tapi menurut Abang anjing misalnya. Siapa yang bisa menentukan dia anjing apa gigi? Bisa dong tafsirkan, dari ahli kan bisa nafsirkan. Nah, makanya siapa yang bisa itu nanti bisa masuk perubahan nggak? Kata-kata ini bisa dimasukin nggak? Nah, ini hal ini kan tidak bisa undang-undang dilepaskan. Penghinaan apa? Suara keras bagi orang Jawa dan Sunda misalnya dianggap penghinaan. Iya kan? Sementara orang Papua semakin tinggi semakin lembut. Gitu. Iya, maksudnya saya biasa bercanda dengan teman saya teman-teman saya, ini teman-teman saya di Fakfa gitu. Kalau sapaan kita udah setingkat babi, berarti udah deket banget tuh. Iya. Babi niku dari mana? Itu bener loh, Bro. Jadi ada nilai apa namanya? Coba kita pakai di sini. Betul. Penghinaan kan? Sementara menurut kita nggak menghina, gimana nih mengatur orang dari Sabang sampai Merauke? Ya kan tendensinya positif gitu loh. Itu dia. Kayak kita orang Minang ini kan ceng-cengan Pante itu kan dekat gitu sebenarnya. Nah makanya. Tendensinya nggak negatif. Tapi kan tidak di semua daerah. Ya, oke. Apapun kata-kata binatang, ada beberapa daerah yang nggak bisa itu penghinaan. Itu memaki. Padahal tendensinya kayak ke situ kan. Nah gimana nih negara mengatur, undang-undang mengatur. Makanya terkaitnya laporannya jadi kepada orang yang merasa tersakiti, Mat. Iya. Gitu loh. Jadi misalnya lu ngomong tadi babi gitu. Kalau gua merasa dekat, Mama cuma dekat bukan karena mau menyakiti gua. Gua nggak ngelaporin. Saya merasa dekat, Anda merasa tidak dekat gimana? Di daerah ya itu undang-undang itu harus apa namanya? Seirama dengan kultur, budaya. Iya, makna itu seluas itu gitu loh. Maksudnya menjabarkan, mentafsirkan sesuatu itu harus benar-benar detail gitu loh. Harus sedetail itu. Gak bisa kayak misalnya pasal berapa sudah cukup jelas. Apa sih? Jadi harusnya gimana? Lu kan tadi nggak setuju sama partai. Iya. Jadi harusnya gimana? Yang membuat undang-undang harusnya siapa? DPR kan? Kan dari partai. Iya. Saya nggak setuju sistem partai. Oke. Iya, gak setuju partai juga karena partai semua yang ada di Indonesia sistemnya sama. Bahaya. Idealismenya nggak ada. Ini bahaya. Karena ada. Ini macam idealis ya. Emang apa? Idealisme masing-masing partai apa? Loh, idealisme. Orang Gerindra pecahan dari Golkar. Ya nggak apa-apa dong. Berkarya pecahan dari Golkar. Ada berkarya kan dulu. Iya kan pecahan. Gue Golkar dulu awalnya. Golkar, iya kan? Masuk di berkarya. Apa bedanya dengan Anda tetap di Golkar? Manifesto politiknya sama. Nah terus. Nah, itu idealismenya, Bro. Terus. Kan idealisme orang beda-beda ya. Idealisme Mamat, idealismenya Ari gitu kan beda. Gitu kan. Idealisme kita beda. Kadang-kadang orang bilang, "Wah, Bang Vasco lo udah nggak idealis loh." Emang idealis gue malu sama. Iya. Beda dong. Iya, terus idealisme kita kan. Tapi poinnya gini, Mat. Lu nggak ada ketertarikan masuk dunia politik? Sama sekali enggak dong. Masuk partai nggak ada. Tapi banyak yang nawarin gue denger. Banyak lah. Ceritain dong, Mat. Enggak. Ya, ada beberapa partai yang kayak secara terbuka, kalau Mamat mau masuk, kami
sangat terbuka gitu-gitu. Ada yang kayak dari salah satu orang atau dua orangnya. Sebut merek lah, sebut merek. Oh jangan. Janganlah. Jangan. PKS. Yang tadi. Iya ada kayak PKS gitu, ada kayak juga ada beberapa. Ini baru-baru ini nih ya? Iya, dan nggak masalah kan, itu kan nggak apa-apa. Apa perekrutan, bercandaan. Iya kan perekrutan. Enggak, iya nggak masalah, itu nggak masalah. Dia ngeliat ada tokoh muda bagus, itu kan mau direkrut. Iya, maksudnya. Terus kenapa lu nggak mau? Ya nggak mau aja masuk partai. Nggak ada satu partai pun yang saya merasa dia beda. PKS juga beda? Nggak beda? Nggak beda. Oke. Nggak beda. Partai Islam ada banyak. P3, apa yang membedakan? Oke. Bilang, oh ini P3 NU. Ya orang PKS juga udah banyak NU. Berarti bukan partai yang salah dong, Mat. Berarti sistemnya secara overall salah dong, yang menurut pandangan lo ya? Iya, ini kan kita kayak bicara mana yang duluan siang apa malam? Yap. Mana yang duluan telur atau ayam? Yap. Mana yang duluan lingkaran setan ini titik masuk ke lingkarannya mana gitu? Menurut saya titik masuk lingkarannya adalah di partai. Oke. Cara lo membenahinya gimana gitu loh? Kalau lo punya sebuah tongkat kekuasaan. Apa yang lo lakuin? Sebagai presiden? Iya, sebagai presiden dong. Saya mengajukan perpu. Langsung perpu? Perpu lah. Atau dekret langsung? Jangan dekret dulu. Perpu dulu. lengser langsung. Iya, perpu dulu. Oke. Perpu dulu soal pengaturan partai politik. Oke. Bahwa partai politik menjunjung tinggi demokrasi, maka di dalamnya harus demokratis. 1, ketua tidak boleh lebih dari 2 periode. Kenapa lo terlalu tergila-gila dengan demokrasi? Sementara Kita demokrasi ini kan bukan itu. agama kita, bisa aja berubah. Kita mengadut itu. Masalahnya kita ini nggak jelas. Kita mau yang mana? Demokrasi Pancasila. Partainya sistemnya monarki. Bangsanya sistemnya demokrasi. Kita memilih presiden yang hanya bisa dicalonkan 2 kali jadi presiden, ya kan? Hanya 10 tahun atau 2 periode kan? Sementara ketua partai bisa berpuluh-puluh tahun. Dan kalaupun diganti ke anak, gimana nih pakai logika apa yang kita pakai nih? Logika apa yang kita pakai gitu loh. Jadi ada ketidaksesuaian antara produk demokrasi dengan demokrasi itu sendiri. Mungkin nggak ke depan kalau memang lo misalnya ditawarin saudara semua partai itu lo nggak ada yang mau masuk, akhirnya gua bikin partai sendiri deh? Enggak. Nggak mau juga? Nggak mau lah. Jadi gimana? Karena saya harus mendukung anak-anak presiden atau mendukung saudara-saudara presiden yang mau calon biar saya bisa lolos di Kemenkumham. Verifikasi ya kan? Adam. Kalau enggak ya saya nggak lolos. Ya makanya. Harus gitu ya? Itu Bang Fahri biasanya. Ini bahaya dia. Sekarang udah bisa kritik kiri kanan. Udah bisa. Udah lolos. Udah lolos. Sebelumnya nggak bisa. Kemarin nggak bisa. Lempeng gitu ya? Dukung. Lah kan politik, Mat. Iya, makanya ini politik ilmu yang bagus kalian perbalikan gitu-gitu. Gitu. Saya nggak akan. Yang penting goalnya kan tercapai nanti. Dan saya nggak percaya bahwa sebuah sistem itu berubah dari dalam, nggak percaya. Oke, nggak, tapi maksud gue, lo mungkin nggak nanti misalnya lo pengen, gue bikin partai aja deh, partai anak muda, ya, partai maling misalnya. Dalam, kan? Artinya saya masuk ke dalam sebuah sistem partai politik itu kan, mengikuti aturan partai politik. Saya nggak percaya sebuah perubahan bisa dengan dilahirkan lagi partai politik. Saya nggak percaya perubahan itu bisa di dalam. Jadi confirm 1000% lo tidak akan masuk partai. Saya pemerintah perubahan itu bisa terjadi di dalam kabinet. Berarti lo nanti besok akan golput? Karena kabinet ya dia tidak bisa berubah juga, orang dia pembantu presiden gitu kan. Iya kan? Iya dong. Iya dong. Dia nggak bisa, memang menteri-menteri nggak bisa dong, karena dia pembantu presiden, hanya bisa dia mengundurkan diri kan. Berarti lo akan golput besok? Di mana? Pemilu? Belum. Saya juga agak. Nah saya ini labil sebenarnya. Iya kan lo nggak setuju sama sistem, nggak setuju main, tapi lo milih juga kemarin Pak Jokowi. Iya, artinya gimana ya Bang ya? Kita kan mendorong, tapi ini dihadapkan pilihan gitu loh. Iya. Kita mendorong nih, semoga suatu saat ini berubah gitu. Iya. Sementara yang terjadi adalah yang seperti ini gitu. Saya golput nggak ada guna. Mending saya antisipasi orang yang buruk masuk. Gitu. Pak Jokowi buruk? Hah? Pak Jokowi buruk? Loh, kan saya pilih. Gimana sih? Kan saya pilih. Maksudnya saya antisipasi ya, misalnya, ini kan semua buruk ya. Maksudnya, enggak kan dulu waktu zaman itu kita pilih yang baik dari yang terburuk yang ada. Karena sistem kita melahirkan hanya 2. Nggak ada pilihan lain gitu loh. Maksudnya buruk itu nggak ada pilihan lain. Kita nggak punya kayak Timur Leste aja 11 apa 14 loh. Negara yang berdeka dari kita bisa punya calon presiden 11. Banyak pilihan sih, ini backgroundnya ini. Si ini gini, ini bawa apa, bawa program apa. Kita cuma 2. Jadi lu tetap sukanya terhadap tokoh gitu ya? Jadi harus ada tokoh yang
dibaca karakteristiknya Enggak, semuanya isi kepala. Saya nggak peduli dengan toko. Oke. Saya nggak peduli dengan toko. Isi kepalanya apa yang ditawarkan. Dan track recordnya dong. Iya, apa yang ditawarkan. Oke. Kalau kita ngomongin anti penggusuran ternyata kita gusur. Kita ngomong anti oligarki tapi ternyata menyetujui pabrik semen. Oke. Anti reklamasi. Anti reklamasi tapi pindahin ke Ancol misalnya. Apa gitu loh. Lu udah lihat belum? Udah datang belum? Apa? Ke reklamasi. Yang mana? PIK. Iya. PIK. Keren tuh sekarang. PIK. Iya, saya kantor podcast saya di situ. Oh situ ya? Iya. Lu bukannya Jatinegara? Podcast yang satu, yang Sport 77 yang bola. Banyak Anda ya? Iya, podcast yang olahraga. Wih. Gitu. Ya gitu apa gitu loh, apa yang ditawarkan, beradu, kita tak oh si ini proyeknya ini, programnya ini. Diadulah dengan program dari si A. Oh, si A gini. Ah, tapi track recordnya gini. Dia kalau ngomong nggak pakai APBN, dia pakai APBN. Dia kalau ngomong apa gitu dia pakai gitu. Iya. Nah, kita bisa adu dengan track record dia sendiri. Jadi bukan tokohnya, saya nggak suka ketokohan, saya nggak suka mengkultuskan satu orang tokoh atau memfans. Karena saya bahkan idola aja saya nggak punya loh. Saya gila bola tapi perasaan saya suka Del Piero, Nedved juga, Buffon juga, tapi semuanya sama rata. Nggak ada satu yang menurut saya, wah saya pengen banget ketemu dia. Di musik pun gitu. Oke. Di secara yang artis juga saya nggak ada satu idola yang Datar hidup lu ini Mate kayaknya. mungkin Iwan Fals ya, tapi itu pun biasa aja, saya mengagumi karyanya. Oke. Lagu-lagunya, tapi Iya. sosoknya. Jadi selama ini lo ngomong ini idola saya, ini tuh bohong tuh semua tuh. Mana idola saya? Ya mana? di misalnya dulu Nggak di pernah YouTube saya. gitu misalnya. Saya pernah Oh ini ya saya ngomong gitu. idola ini. Iya, kalaupun saya mengidolai apa yang dia pikirkan. Ya misalnya Iwan Fals saya idola. Karena Karyanya. karya-karyanya saya suka banget. Tapi secara sosoknya bukan yang ngefans gimana-gimana gitu kepada satu sosok gitu. Oi. Enggak gitu juga. Enggak oi. Iya, enggak. Bahkan saya enggak organisasi apapun loh, Bang. Oh, sama sekali. Sama sekali. Zaman kuliah ya, waktu SMA Kenapa? PI. Kata lu suka politik. Nah ini. Kenapa? Kok lo nggak mau apa ya mas gua? Mungkin gua rasa kalau lo ikut organisasi, lo jadi lebih mendalami apa sih maknanya, apa sih kenapa sih caranya, bagaimana ini bagaimana caranya masuk politik. Enggak, ini kita bicara bener ya, maksudnya Mat ya. Mas gua kan lo masuk dalam satu organisasi, lo bisa benahin juga di situ. Bisa, Mat. Di Lo mana? misalnya di kampus lo jadi ketua BEM gitu ya. Ketua BEM tuh bisa merubah organisasi BEM Saya pernah ingat nih. di kekuasaannya ya. Apa pidato Prof Mahfud ya. Dia pernah begini. Ini luar biasa organisasi A, sebut aja. HMI. Iya, kan pernah sebut gitu kan? Ya. Luar biasa. Ini hakimnya ini HMI. Pengajarannya HMI, jaksanya HMI. Tersangkanya juga. Itu Prof Mahfud pernah ngomong gitu kan. Ya, Saya dulu, tapi berarti saya kan lebih ke karena personnya, lebih ke karena pertemanan. Jadi dulu kampus saya Muhammadiyah, IMM cukup kuat di kampus Muhammadiyah. Ada beberapa teman juga yang HMI, ada beberapa teman juga yang mengajak di IMM misalnya gitu. Lalu kemudian kayak saya kembali mikir gitu, untuk apa saya masuk organisasi? Ketika saya punya satu warna, itu ibarat partai itu. Saya punya satu warna. Tapi saya pasti akan nggak bisa mewarnai dong. Saya nggak bisa ngopi dengan warna yang ini. Bisa, Mat. Bisa, tapi secara tendensi untuk ketika kita mengata-katanya gini, tendensi bercandanya akan hilang. Iya kan? Iya dong. Tapi kalau lo kuat di situ ya, secara karakter, lo akan malah mewarnai sebenarnya. Lo kan punya karakter kuat nih. Saya tidak lebih besar daripada organisasi yang ada, Bang. Bukan di stratanya ya, di stratanya Mat. Iya, karena maksud gua, kalau kita bicara organisasi ya karir di karir selebihnya gitu kan, pasti kan akan berkarir ke tingkat cabang, kemudian tingkat pusat dan macam-macam lah ya. Iya. Secara menurut saya sangat, justru karena saya hargai gitu, hargai ini organisasi besar dari zaman Orba, dari zaman perjuangan, dari sebelum Orba bahkan kan masih Orde Lama gitu-gitu. Saya tidak lebih besar daripada organisasi-organisasi ini. Saya siapa yang bisa merubah tapi lo punya karakter, bro. Lo punya karakter yang akhirnya juga bisa mewarnai minimal organisasi yang punya anggota cuma 10 orang itu misalnya saya lakukan. ya. Misalnya di Fak saya lakukan itu. Kayak misalnya saya nggak memilih salah satu calon. Terus ini ada si ini, teman saya ini dia tuh tim kampanyenya ini. Ini ada tim Bupati ini. Kan kalau obat calon kan banyak tuh. Yang independen ada banyak, dari partai juga mau ini partai banyak gitu. Jadi ada 8 atau apa yang calon bupati itu teman-teman
Saya panggil satu-satu telepon, di mana? Ngopi sini. Akhirnya kekumpul tuh di reklamasi kopi bareng. Nah, kan gini enak. Anjing. Anda merekrut oligarki baru kalau itu namanya. Enggak, tapi kan ngapain gitu. Oh, gitu. Ngapain Anda ngatur sini ya, Anda ngatur sini. Iya, pilkada aja kok di sana terus kok nggak ngopi lagi sampai sini buat apa gitu. Iya, Nah, iya. ya waktu di Jogja saya memilih untuk saya ngopi dengan semuanya. Dan si ini dengan yang ini karena mungkin ada saya, ini dengan ini saya bisa cairkan. Itulah politik, bro. Tapi saya kan tidak perlu masuk di dalamnya. Oke. Saya bisa itu yang terbawa sampai sekarang. Saya kritisi partai politik dari luar. Partai politik dari luar, tapi saya bisa ketemu Abang, saya ketemu Bang Fahri. Iya. Kurang kritik apa saya sama Gelora? Iya. Kritik mulu gitu. Kurang kritik apa PKS di kandangnya sendiri, di dalam ruangan fraksi PKS, saya kritik mereka. Tapi hubungan saya baik kan. Nah itu maksudnya saya bodoh amat gitu. Di luar dan di dalam saya akan kritik. Saya pernah kritik Partai Nasdem, saya kritik di dalam Tower Nasdem saya kritik gitu. Dan nggak ada kamera gitu. Jadi ada kamera nggak ada kamera sama aja, Bang. Iya. Emang gitu. Nah, inilah Mamat ya gitu ya. Iya, itulah yang dari zaman saya sekolah, dari zaman SMA. Saya ketika PI, apaan sih saya keluar dari PI. Karena ternyata organisasi banyak. Lo sempat di PII? Sempat. Tapi pas dia mau diambil jadi ketua komisariat, saya cabut. Akhirnya nggak punya ketua komisariat. Berarti Anda tidak berani dengan sebuah tanggung jawab? Nggak boleh. Ngapain ya? Udah saya keluar. Nah, saya calon wakil. Lu udah mau dicalonin ketua tapi lu mundur. Tapi saya calon ketua OSIS. Oh, ketua OSIS. Iya, menang. Oke. Dengan baju di luar. Dengan robek visi misi. Oke. Apa ini visi misi? Mau berantem sama kepala sama guru. Oke. Gitu. Ya jadi juri gitu-gitu. Emang udah berantem. Menang. Ternyata yang nakal lebih banyak di sekolah itu. Saya ambil suara mereka. Selama ini mereka pas pemilihan OSIS kan cabut golput ya. Iya. Wah, ternyata mereka punya. Ada ikut nyoblos mereka akhirnya ya. Benar. Ya kan akhirnya kan lu mewarnai dong, Mat. Itu maksud gua loh. Itu saya kelas 1, Bang. Oke. Saya kelas 1, ya kelas 2 kalah. Lu kelas 1 ikut OSIS lu menang? Iya, baru masuk awal kelas 3 yang udah kenal. Nah, jadi tapi ada keputusan di dalam pembina OSIS gitu karena baru kelas 1 belum ada pengalaman untuk ketua. Dilengserkan Anda? Iya, diturunkan jadi wakil. Bersedia apa tidak gitu. Saya bersedia. Ya udah, yang penting saya membuktikan saya menang gitu. Udah kok jadi ketua aja, saya nggak mau ribet juga. Jadi lu legend lah di sekolah lu itu ya? Ya lumayan lah waktu itu ya, Habis itu pencalonan pas kelas 2, pencalonan berikut berantem sama guru. Saya datang dengan tanpa visi misi gitu. Bro, orang kayak lu gitu maksud gua gitu loh. Lu kan jadi akhirnya bisa mewarnai sebuah organisasi. Tapi dari luar. Gitu loh maksud gua. Enggak, dari dalam dong, makanya saya bilang saya tidak lebih besar daripada organisasi itu. Mending saya dari luar dengan pertemanan, saya berteman dengan organisasi ini, dengan seragam ini, saya berteman dengan ini organisasi ini. Ketika mereka ada, saya cairkan mereka gitu. Kita bikin apa ya yang bareng? Kita ngapain lo yang bareng? Mat, lo lebih suka Orde Baru atau Orde Lama? Wah, aku Orde Baru sedikit rasain, Orde Lama sama sekali tidak rasain. Iya kan dari hasil ini aja bacaan kita dari. Kalau Orde Baru Orde Lama dari bacaan ya. Kenapa? Karena disitulah lahir segala macam ide. Bukan popularitas, bukan siapa dan kenapa, bukan karena TikTok. Bukan karena joget digorong-gorong, bukan karena seragam putih biar kenal. Loh, waktu itu dia dipilih juga salah satunya karena kepopuleran Bung Karno. Beliau dipilih untuk menjadi presiden. Dia populer karena ide-idenya. Iya. Dia bukan populer dulu baru keluarkan ide-idenya, terus kita pikir nggak masuk akal lagi ide-idenya. Misalnya DP 0%, nggak masuk akal banget. Nah kan itu populer dulu kan. Iya. Nah kalau bukan dengan joget-joget nggak? Bukan, kayak misalnya Hatta Sahrir, kemudian Soekarno, orang-orang yang besar tokoh karena yang memang idenya. Betul. Karena idenya dan mereka itu berantem seberantem apapun. Soekarno memenjarakan Tan Malaka, tapi di saat yang bersamaan Soekarno bilang kalau saya lengser suatu saat saya tidak ada dan negara ini revolusi, yang mimpin negara ini harus Tan Malaka. Orang yang dia masukin dalam penjara itu udah level tinggi. Itu kedewasaan dalam politik sih. Udah level tinggi banget maksudnya itu karena mereka itu tahu ini ide. Tapi kalau ketika saya memimpin ini berbahaya untuk idenya, dia bisa memunculkan macam-macam. Saya penjarakan, tapi suatu saat saya lengser, kau yang harus keluar dari penjara, pimpin negara ini gitu. Karena idemu brilian, tapi nggak sejalan aja sama saya. Hatta dan Soekarno bahas Papua romantis apa, berdebat, berantem. Tapi Bung Karno ditahan, Tan Malaka nggak mimpin juga kok. Hah? Bung Karno ditahan, Tan Malaka nggak mimpin juga. Apa cuma Ya kan orasi-orasi politik aja? Udah selesai. Tan meninggal tahun berapa?
Ya, tapi kan ada kesempatan Bung Karno pada saat itu diasingkan macam-macam. Tamaka nggak diberi kesempatan. Wih, kan 59 masuk periode 59 masuk ke 69. Ada dong periodisasi waktu itu pada saat itu PDRI, ada periodisasi pada saat itu Mesra Saat, itu masih kekuasaan absolut si Soekarno-nya. Iya. Benar-benar lengser itu baru ketika Super Semar kan. Iya. Nggak ada kekosongan kekuasaan selama itu. Jadi memang nggak ada tendensi untuk si Tan Malaka menjadi pemimpin. Atau karena memang sama-sama kiri? Siapa? Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno? Bung Karno dan Tan Malaka. Bung Karno nggak kiri-kiri banget. Nggak kiri. Lahirnya Pancasila kan. Dia mengadopsi yang kiri, mengadopsi Kalau kata yang Bung Karno Pancasila kiri. Iya, dia mengadopsi yang baik-baik dari kiri, tapi yang buruk-buruk dia nggak pakai. Makanya dia dengan jelas pakai Tuhan Yang Maha Esa untuk menyingkirkan kiri dulu nih. Baru dia ambil yang baik-baik dari sosialisme kan. Kemudian ambil yang baik-baik dari yang kanan kan. Kebijaksanaan, permusyawaratan, itu kan ambil dari, dia gabungkan menjadi satu gitu. Iya. Dan memang Bung Karno waktu itu adalah orang yang bisa mengakomodir semua kepentingan, bukan kepentingan, semua ide. Dulu tuh nggak bicara kepentingan loh, kepentingannya Indonesia. Kepentingannya Indonesia bertahan. Iya, penting kan toh? Iya, kepentingan, tapi itu kan kebutuhan. Iya. Bukan kepentingan mereka personal. Kepentingannya buat nggak terasingkan lagi, nggak harus dibuang lagi di Banda, diburu, di Buffen, di Ya, tapi lu pernah muter nggak datang ke beberapa pembuangan Bung Karno? Bengkulu pernah. Lo lihat nggak di situ apa di situ mewah atau tidak? Lumayan lah untuk zaman itu. Mewah, Bro. Iya. Ada mobil juga. Sejahat itu aja penjajahan, mereka masih diasingin tapi dikasih mewah juga. Iya, karena mereka tahu kalau ini dibunuh bahaya. Revolusi di negara ini. Iya kan? Iya. Masyarakat semua keluar. Mending kita lawan yang pejabat-pejabatnya aja gitu kan. Nah, Belanda paham itu kan. Nah, tapi di Orde Lama tuh tarungnya tarung ide, tarung gagasan. Sehingga mereka memunculkan ide baru dari yang kedua-duanya. Itu yang luar biasa gitu. Kurang apa, Anda orang Padang kan? Iya. Nah, kurang apa Buya sama Soekarno hubungannya? Emosional ya, hubungan emosional. Kalau kita baca tuh, kok bisa ada orang kayak begini ya? Yang marahan tapi saling sayang. Betul. Hatta sama Bung Karno loh. Iya. Diculik bareng dia. Nah, sekarang apa? Itulah arti persahabatan tapi dengan tidak mengesampingkan beda pikiran. Iya, itu maksudnya. Saya memilih untuk di luar, bukan untuk mencontoh itu juga ya, gitu kayak. Secara emosional tetap bersahabat kan gitu ya? Iya, saya bersahabat dengan kelompok ini, organisasi ini gitu. Sehingga yang Anda bilang tadi, data itu kita tanya dengan bercanda. Kayak ini, karena dia akan kasih karena saya orang luar, bukan orang organisasi lain, paham? Oke. Enggak begitu mah. Jadi lu merasa data lebih lengkap dengan dan di saat sekarang saya enak, anak GMM jalan panggil Kanda, anak KMI jalan panggil Kanda, saya bukan Kanda kalian, keren kan? Tapi asik gitu loh, asik, dinamikanya tuh asik banget. Dan Jogja ya, tempat yang mengakomodir semua ide gitu kan. Makanya saya suka banget gitu, zaman-zaman di Jogja itu. Lu kritisi dari kemarin tuh kritisi pemerintah pusat terus gitu kan. Sementara di Fak-Fak lu mengkritisi nggak? Bang, saya dari zaman SMP udah berurusan sama bupati sana. Zaman SMP, Bang. Makanya saya itu nggak berubah sedikit pun. Teman-teman saya di Fak-Fak yang masih teman akrab dari TK sampai lulus ya, sampai sekarang sampai punya grup begitu, teman-teman satu geng lah. Itu mah saya kalau ada masalah mereka diam ketawa aja karena udah tahu. Udah tahu tabiat saya dari zaman di Fak-Fak. Bupati yang lama dulu saya robek Perda. Zaman SMP. Terus anak-anak GMKI ya apa? Yang Kristen apa? Organisasi. Kan ada yang cabang Fak-Fak. Bro, nanti kalau selesai sekolah masuk ke kita. Gitu-gitu gitu. Nah, jadi saya udah bertemu sama yang organisasi HMI Fak-Fak gitu. Udah di zaman diskusi-diskusi publik di Fak-Fak. Zaman SMP? SMP SMA. Karena basicnya kan dari... Bro, bokap lo tuh apa sih, Bro? Bokap nggak ada. Maksudnya nggak ada. Maksud gua backgroundnya, bokap nyokap ini apa backgroundnya? Kok bisa jadi muncul blok kayak Mamat gini keluarnya? Kan ada. Kalau bokap apa ya? Sebenarnya swasta semua, nggak swasta yang gimana kayak bokap itu punya toko, tapi warisan dari kakek gitu-gitu. Dari kakek, dari apa namanya? Dari atas lah. Nah, buyut-buyut lah ya. Iya, maksudnya warisan itu. Ya, toko apa sembako? Cukup gitu. Kaya juga. Toko apa?
Enggak, toko cengkeh gitu. Wih, punya kebun cengkeh. Anda ini gayanya maling-maling mamat keliling aja turunan orang Tapi kan kaya. saya tidak nikmati. Bukan itu, saya ngapain ribet. Gak nikmati gimana orang Fafak bisa kuliah di UMY itu kan Nah, itu menikmati pribadi lah. loh, itu pribadi nyokap tuh. Itu nyokap yang banting tulang tuh. Jualan kue, jualan apa-apa. Gitu-gitu karena cerai. Bapak saya kan agak gokil. Gokil dalam arti sebenarnya nih. Apa tuh? Gokil dalam arti sebenarnya gangguan jiwa. Beneran? Beneran. Kayak hidup saya semenarik sebercanda itu. Saya dari kecil udah komedi bro, tiba-tiba lihat tembok ketawa. Udah komedi, tiba-tiba duduk sama bokap. Udah komedi banget. Lu parah. Bapak sendiri lu jadiin komedi. Bukan jadiin komedi gitu, maksudnya udah komedi gitu kayak. Jadi saya di waktu kecil sudah memikirkan, jangan memikirkan politik. Saya memikirkan bagaimana sisi lucu dari tembok. Apa jangan-jangan gak kan? Udah saya pikirkan bro. Apa yang lucu dari tembok ini coba. Perasaan chat dia biasa aja. Gitu maksudnya bapak dulu gitu. Jadi akhirnya pisah baik-baik karena keadaan kan. Iya. Terus kemudian nikah lagi bapak tiri, saya cukup dekat juga dengan bapak tiri saya, almarhum udah. Apa backgroundnya, Mat? PNS sebenarnya. PNS. Di Fak-Fak? Di Fak-Fak. Oke. PNS tapi Bokap tiri PNS di Fak-Fak, lu sobek itu perda Fak-Fak? Waktu itu udah nggak jadi PNS, dia minta pensiun dini kan, sempat minta pensiun karena udah cukup untuk dapat tunjangan pensiunnya, minta pensiun. Berarti lu makan juga dari APBD dong? Oh iyalah, ibu sih nyokap kan yang dapat gaji pensiun kan. Iya. Iya kenapa emang nggak boleh orang? Boleh. Ini kan hak bapak tiri saya. Iya kan kerja dia. Iya. Iya kan? Iya. Nah, robek perda gitu-gitu terus kemudian ketika lomba pidato ada bupati wakil bupati, wah itu. Kalau sekarang lu mengkritisi pemerintahan Papua, apa yang lu kritisi? Wah, saya dari dulu udah capek banget, Bang. Capek. Saya bahkan mengkritisinya di kandangnya langsung juga, buat apa orang lain tahu kan. Intinya kan apa yang semua itu dari hati, Bang. Tadi lu kritik gua, lu kalau misalnya lu kritik ngapain di kandangnya, di dupa luar. Iya, saya gitu, kadang di situ, kadang di umum, dan di umum juga udah capek saya. Saya udah capek banget, maksudnya mengkritisi sana itu udah kalau kalian ikuti lah udah dari dulu, dari dulu banget gitu. Dengan lewat satir, lewat komedi. Cut nggak nih? Hah? Terus. Ini hujan, tapi kita terus. Wih, gokil nih. Jadi gini, Mat. Kalau lu akhirnya kan mengkritisi dan akhirnya lu tadi bilang, akhirnya gue capek, Bang, mengkritisi gini. Ya berarti capek itu dalam artian udah banyak banget. At the time akhirnya nggak berguna lo mengkritisi di luar dong. Enggak. Udah capek itu maksudnya saya nggak akan lagi. Enggak gitu. Tetap aja. Tapi kalau dihitung udah banyak banget saya mengkritisi. Apa sih yang paling harus dikritisi, Mat? Sebenarnya dari semua rangkuman lo itu? Lu udah lebih mendalami lah, lu di situ lu. Di Papua. Sebenarnya apa sih permasalahan pokoknya, hulunya gitu loh. Jangan di hilir ya, gua nggak suka mengkritisi hilir ya. Gue suka hulunya. Hilir itu di atas ya? Hilir itu di bawah, maksudnya hilir tuh yang masyarakat. Bukan. Hilir tuh hasil dari hulu. Jadi misalnya lu mengkritisi kenapa nih gelas begini bentukannya, lu kritisi dong bahannya lu ambil dari mana. Gitu loh, hasil prosesnya. Iya. Kan banyak nih kita kritisi kebijakan macam-macam itu, tapi sebenarnya hulunya nggak kita kritisi. Oh iya. Awalnya itu apa ya? Kalau Papua itu macam-macam nih, ada kompleksitas yang beda-beda. Antara Papua Barat, belum lagi ditambah provinsi berapa kan, makin puyeng lagi tuh. Yang kita bagi aja dulu Papua Barat sama Papua gitu. Papua ini areanya tambang, konsesi, daerah-daerah yang punya banyak uang lah. Nah tapi uang itu entah kemana gitu, nggak mengalir ke bawah, nggak tahu antara ke pejabat atau ke Jakarta. Atau keluar? Bisa juga keluar gitu, ada mungkin tabungan di luar kan, gitu-gitu, nggak tahu juga, atau main judi di luar, gitu-gitu bisa juga kan. Nah kalau di Papua Barat itu kurang, konsesinya kurang, daerah-daerah tambangnya kurang, hanya mungkin LNG Tangguh Bintuni ada gitu. Nah abang tahulah kompleksitas daerah-daerah tambang, kepentingan itu bukan hanya dalam Papua. Kepentingan itu bisa luar negeri, politik tingkat tinggi, bisa Jakarta, bisa macam-macam. Yang tadi saya bilang, kolusi menjadi satu dengan pejabat di sana sendiri. Jadi kalau saya mengkritisi Papua itu nggak pernah saya bilang yang salah pusat, enggak. Nggak ada satu kemunduran suatu kaum itu karena 100% eksternal. Pasti internal 50%, eksternal 50%.
Apalagi kalau 50% dan 50% ini berjabat tangan gitu kan, jadi 100% gitu. Fair. Oke. Keputusan apapun itu ada di pusat. Segala kebijakan yang soal Papua, Otsus, revisi Otsus berapa kali, berapa puluh tahun. Yang dibicarakan soal duit aja kan. Nah duit ini kemana? Duit ini alirkan kemana? Itu kan harusnya diatur dari atas. Di atas tidak mengaturnya secara baik, yang di bawah bikin makin belok. Sehingga tidak turun ke bawah gitu. Soal keamanan di Papua gitu. Ya apa solusinya? Solusinya kita tanya di atas gitu. Iya kan? Karena yang punya kebijakan tingkat tinggi atas. Kita teriak ke atas. Soal pejabat-pejabatnya yang korup. Mutasi orang sesuka hati dengan nepotismenya. Pernah ada kejadian sekda ada 2, Mendagri lantik 1, gubernur lantik 1. Jadi runyem banget gitu. Mutasi-mutasi, bermain proyek secara terang-terangan. Orang asli Papua tidak mendapatkan apa-apa daripada pembangunan, daripada itu lari kemana gitu. Proyek yang sampai ke sana uangnya mengalir kembali ke Jakarta, gimana gitu. Itu bahan-bahan pokok yang menjadikan ini menjadi daerah termiskin nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia. Padahal daerah kaya ya. Daerah konsesi loh, segala titiknya ada konsesi tambang. Nah itu, jadi memang berjabat tangan. Kalau dibilang saya cuma mengkritisi si pusat, salah besar gitu. Orang saya dari dulu juga kejar mereka ini, bukan kejar dalam artian teriakin. Jadi konteks hulunya yang paling masalah sumbernya sebenarnya di mana sih? Sumber apa sih sebenarnya yang bikin jadi Papua ini misalnya akan gini-gini terus karena ini? Simpulnya gitu loh, Mat. Simpul kritiknya. Kalau dari saya ya, kayak ada satu hal yang kayak ditarik ulur gitu. Ada hal yang ditarik ulur karena kalau nggak ditarik ulur kepentingannya tercerai-berai. Maksudnya? Ngerti nggak? Aduh, saya harus. Gimana contohnya? Pusing saya. Anda ini kan hobi banget mancing-mancing politisi. Sekarang lu giliran gua pancing lu. Enggak kayak apa ya Bang ya? Kompleks ya. Namanya hal yang kompleks ya. Oke. Semua hal yang kompleks bisa disimpulkan, Mat. Ini masalahnya. Ya tadi saya bilang, masalah ini tuh berkaitan dengan ini berkaitan dengan ini berkaitan dengan ini. Nggak ada yang satu nggak berkaitan dengan yang lain. Sekompleks itu Papua. Misalnya kita bicara dana otsus gitu. Kalau dia tidak ada realisasinya di lapangan dari duit begitu banyak gitu. Lah terus apa yang pusat lakukan? KPK aja datang salaman kan. Artinya ada 2 kepentingan yang nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Iya kan? Anda setuju dengan Papua Merdeka? Enggak lah. Nggak setuju? Enggak lah. Nggak terima? Papua harus jadi bagian dari Indonesia? Kok mikir? Bukan. Pertanyaan ini pertanyaan yang nggak mungkin gitu. Oke. Pertanyaan yang nggak mungkin. Harus menjadi bagian dari Indonesia? Ya pada saat dulu kan perdebatan Bung Karno Bung Hatta pun ada perdebatan itu gitu loh. Iya perdebatan kan. Bung Hatta tidak terima Papua bergabung dengan Indonesia gitu kan, karena Bung Hatta bahkan jelas mengatakan itu penjajahan baru kan. Kita baru lepas itu kan kata-kata Bung Hatta waktu itu. Kita ini baru lepas dari penjajahan Belanda. Kalau memasukkan Papua sama saja kita menjajah lagi orang lain yang kita tahu penderitaannya kayak gimana gitu. Tapi kalau berbicara, harus setuju Papua, itu yang sering orang Jakarta, kacamata Jakarta itu kacamata sesimpel itu yang buat di sana jadi rusak. Oke. Paham? Oke. Kacamata Jakarta itu yang kalau kita mengkritisi kita setuju Papua Merdeka, kalau kita nggak mengkritisi kita setuju NKRI. Oke. Nggak gitu bro, cara pikirnya nggak gitu. Ini makanya bagaimana saya nggak kritisi ke sini yang bikin rusakin semua. Segala kebijakannya dibikin ke Papua itu kacamata Jakarta. Oke. Ya gimana masyarakatnya nggak miskin? Harusnya diajak diskusi mereka. Sudah diajak diskusi, tapi yang diajak diskusi yang pejabat. Jadi harusnya gimana, Mat? Yang diajak diskusi itu yang bawah. Yang bawah ini maunya apa? Karena beberapa daerah aja itu beda-beda maunya. Nah, kan kita harus cari solusi. Yang dilakukan adalah Jakarta menampilkan aturan, Jakarta membuat satu aturan, Jakarta membuat solusi. Ini tuh udah ditanya belum? Nanyanya ke siapa? Tanyanya ke pejabat politik. Ya, pejabat di sana kan saya udah bilang. Ada berapa di kantong Anda? Iya kan? Bikin kebijakan sesuka mereka, itu belum tentu masyarakat mau.
Jadi betul-betul berarti lu setuju dong dengan pemekaran ini, setuju dong? Bagus dong. mau pecah sampai berapa? Selama peraturannya sama aja. Jadi solusinya gimana, Mat? Hah? Solusinya gimana? Tanya orang Papua apa mau mereka. Anda orang Papua kan, misalnya? Iya. Salah satu keterwakilan dari pemuda Papua lah ya? Iya. Bahkan Papua Barat dengan Papua aja itu agak beda kemauannya. Karakternya beda. Iya, agak beda kemauannya. Makanya ini dicari solusi tengah. Apa solusinya? Harusnya gimana sih, Mat? Harusnya? Misalnya. Dialog. Dialog kan sering terjadi. Sering terjadi sama siapa? Elit di Papua, maksudnya dengan elit. Dan kita udah sampai berbusa kan kita ngomongin elit di Papua dan elit di Jakarta sukanya salaman. Jadi harusnya Dengan yang akar rumput dong. Dengan yang betul-betul orang yang mengkritisi. Banyak sekali. Gini loh, kalau Anda elit Papua tidak mewakili rakyat Papua? enggak, Oh ya? iya. Raja-raja di dipilih Papua oleh itu? rakyat Papua, iya. Iya. Tetapi tidak mewakili pikiran orang Papua. Sesedih itu makanya. Sementara jembatan dari sini itu connect dengan jembatan yang ini. Jadi yang dapat korban ya rakyat. Makanya saya bilang nggak ada salah pusat 100% enggak. Ini juga bajingan. Elit juga bajingan di sana. Jadi 50% sini, 50% sini. Salaman rakyat miskin 100%. Iya. Tapi ini memang harus dituntasin setuntas-tuntasnya sih, Ya bro. makanya Masalah itu ini. didorong dari DPR. Kasihan, bro. Masalahnya masyarakat nanyanya ke kita. Iya. Yang kita aja butuh jawaban dari pusat, butuh jawaban sama elit sana. Ya nanyanya ke sana, nanyanya ke istana. Ada kerusuhan atau ada penembakan atau apa, ya nanya ke sana, kok bisa itu terjadi? Iya. Jangan malah kita yang disuruh cari solusi. Nah gimana ceritanya? Orang kita juga bertanya-tanya, kok bisa? Makanya banyak sekali aktivis di sana atau orang-orang yang apa namanya, yang punya pemikiran tapi tidak sepakat dengan apa yang dilakukan Jakarta. Banyak. Ajak mereka-mereka ini. Sekarang ada satu masalah di kampung Anda. Terus ada 2 orang atau 3 orang setuju dengan Anda, 3 orang lagi enggak. Tapi ini chaos nih. Anda akan ngobrol dengan orang yang setuju sama Anda apa yang dengan yang nggak setuju? Ya nggak setuju dong. Supaya menemukan Solusi. biar 6-6-nya setuju kan? Iya. Nah ini yang diajak ngobrol, ada yang udah pasti setuju, yang udah pasti ngikut, yang ada uang berapa di situ kita bagi 2. Nah itu yang menjadi masalah. Masyarakat itu merasa tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun. Sementara ketika kemauan elit Papua ini tidak tercapai di Jakarta lobby-lobbynya, dia menggerakkan masyarakat ini untuk chaos, untuk macam-macam. Ya itu kepentingan ini. Tapi banyak kan sih, Mat, yang tidak setuju dengan kepentingan tertentu? Banyak Ya. Dan kepala isi kepala beda-beda semua. Iyalah. Raja-raja itu pun tidak mewakili isi kepala mereka. Iya. Wah, gila. Secara adat mereka patuh, oke, secara adat gitu. Tapi secara kebijakan, jangan kan yang bukan yang tokoh-tokoh adat, ini kita bicara yang pejabat ya. Iya. Kita bicara pejabat yang terpilih oleh rakyat nih. Pejabat yang terpilih oleh rakyat. Tapi tokoh adat ini kan cukup mewakili kepentingan dari golongannya dong. Emang sampai tokoh adat, kepentingan tokoh adat itu sampai ke tembok-tembok birokrasi dan tembok-tembok legislatif. Kan sering kali diajak tokoh adat raja-raja itu diskusi dengan para... Anda bisa hitung waktu itu yang waktu kasus di Surabaya, kemudian di apa namanya Pak Jokowi undang tokoh-tokoh, siapa tokoh-tokoh itu bisa dicari aja. Itu afiliasinya kemana bisa. Wow. Bisa ini. Makanya solusinya kasih Pak Jokowi tanah buat bangun istana. Apa ini kami selesaikan masalah? Ini masalah di Surabaya. Bagaimana ini tidak terulang? Kenapa bisa tiba-tiba kasih pemerintah tanah untuk dirikan istana negara di sana? Ya gitu-gitu. Ya minimal kan jadi lebih dekat. Iya. Itu pusat untuk memerhatikan itu kan. Dan tidak kaget. Maksudnya banyak orang juga tidak kaget, ini daerah konsesi. Kepentingannya bukan hanya kepentingan global dalam negeri, bukan hanya kepentingan wilayah, kepentingannya global. Dan otomatis kepentingan negara banyak sekali di situ. Ini daerah yang apa ya, yang ya dimanapun ada daerah-daerah tambang di seluruh belahan dunia pasti akan menjadi masalah di situ kan. Iya. Dimanapun itu ya. Gitu. Nah masalah ini gimana kita mau selesaikan apa kita mau tarik ulur? Iya. Itu yang maksud saya. Mat, menarik banget Mat diskusi sama lu nih, jadi gue nambah insight-insight yang lain nih Mat ya. Ya gue berharap sih makin banyak lahir anak-anak muda yang walaupun tidak ikut dalam organisasi politik praktis ya. Makin banyak juga anak-anak muda yang kritis,
tujuannya adalah untuk Indonesia lebih baik. Baik lagi, lo bilang ini bahasa normatif, tapi memang itu tujuannya, bro. Iya. Itu dong tujuannya dong. Tujuannya perubahan. Indonesia lebih baik dong. Tentu terserah masyarakat mau atur mau jadi baik atau buruk. Oke. Intinya Bisa jadi yang politisi anggap baik itu belum tentu baik soalnya. belum tentu baik. Iya, Begitupun sebaliknya. Hah? Begitupun Iya, sebaliknya. iya, Karena banyak hari gini, bro. Banyak orang-orang demo pun dibayar. Banyak orang-orang demo pun itu karena mengharapkan dapat cucuran dana lagi yang lain. Jadi kepentingannya pun nggak jadi lebih ke subjektif lagi. Bener toh? Cuma ini tuh itu kata-kata yang sering digunakan politisi untuk meredam isu tuh. Enggak, ini nyata, men. Emang nyata. Tapi gimana caranya membedakan antara ini murni RKUHP waktu demo saya ikut demo loh, saya merasa nggak dibayar loh. Gini loh, Mat. Mungkin kalau misalnya lo ikut ada dalam penyusup iya. Lo ikut dalam organisasi kemahasiswaan dan lain-lain itu memang ada pola pencerdasan. Tahu. Untuk orang-orang yang di lapangan nggak ikut memahami apa arti sesungguhnya. Tahu. Gitu Saya paham. Sampai di situ saya paham gitu. Tetapi kan lahir dari pikiran, kemudian ada itu. Tapi kalau dicap ini dibayar, itu berdampak negatif. Itu isunya negatif. Nyatanya memang ada tuh. Nyatanya ada, tapi dibayar. makanya bahasanya jangan dibayar. Bahasanya ada penyusup. Oke. Ada penyusup. Ya. Karena yang menggerakkan sesuatu. Setahu saya, nggak menggerakkan juga. Bisa jadi gerakan itu gerakan murni. Ada yang murni banyak. Ada. Ya, Tapi maksud gua ada yang itu menormalisasi bahwa semua. Enggak dong, enggak. Gua nggak setuju kalau semua ya. Dia. Tapi nggak sedikit juga, Mat, maksud gua. Nah, makanya sambil dikasih tahu ke masyarakat membedakannya gimana. Untuk yang dibayaran nggak dibayar. Kalau cuma ada ucapan kayak harus gitu. direalisasikan ucapan kayak gitu doang. Mana karakter aksi yang murni masyarakat di bawah atau aksi akan yang menganggap bahwa mahasiswa yang turun dibayar. Enggak semuanya begitu, Mat. Banyak politisi yang pakai kata-kata begitu tanpa membedakan dan tanpa edukasi. Iya. Itu yang saya nggak terima. Makanya sekarang mahasiswa juga pecah-pecah kan karena isu gitu kan. Iya. Bagaimana kita mau ini persatu? Ya memang kita ini kan ini ya. Quote dari saya. Negara itu mengharapkan kita menjadi pasir. Oke. Karena ketika pasir satu butir dilemparkan ke wajah mereka tidak akan terasa. Makanya negara tidak berharap kita menjadi batu. Mereka berharap kita menjadi pasir. Karena kalau batu sekali lempar, mereka akan berubah. Mereka akan sadar kaget. Tapi kalau kita sekarang ini di kondisi adalah kita memang dipecah dari batu menjadi butir-butir pasir. Supaya ketika kita berteriak, melempar ke muka mereka, tidak akan terasa tutup kuping. Tahun baru tiba-tiba ada perpu tutup bodo amat. Kalau bicaranya negara mengharapkan begitu, gue kurang sepakat karena negara ini harus berasaskan Pancasila. Pancasila kita ada namanya Surah Ketiga Persatuan Indonesia. Bukan negara, penyelenggara mungkin oknum juga, Mat ya. Tapi itu yang harus terus kita kritisi. Mudah-mudahan nih lahir nih, Mat, orang-orang kayak lo lagi terus, Mat. Jangan lo doang gitu loh. Ada beberapa orang lagi yang juga akhirnya menambah insight-insight baru. Masing-masing. Beda-beda dong. Iya, mau jadi kayak aku silakan. Mau jadi apapun silahkan, terserah, individual aja. Oke. Iya, masing-masing di DPR juga masing-masing. Jangan ikut ketua fraksi, jangan ikut perintah dari ketua umum. Ya kalau selama ini baik, maksud gua kalau menurut orang itu baik gimana, Mat? Kalau menurut orang itu baik? Kalau mau jujur-jujuran, Ciptaker aja sebagian besar nggak setuju DPR. Gitu ya. Tapi karena fraksinya setuju, atasnya setuju, gitu. Karena masuk dapat jatah menteri, akhirnya setuju kan? Gitu ya? Emang kan? Iya nggak? Nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Saya percaya kalau secara individual, saya percaya di DPR itu banyak yang bagus. Banyak. Masih banyak. Tetapi tersandra. Bisa iya, bisa nggak? Karena keputusannya keputusan fraksi, bukan keputusan dia. Gini, Mat. Dan tertutup. Gini, nggak bisa juga lo legasikan langsung keputusan fraksi itu buruk. Nggak bisa juga. Kadang kepentingan fraksi itu juga ada nilai norma positifnya menurut sudut pandang. Ini kan tadi gue bilang tadi. Yang bilang buruk siapa? Nggak ada ya? Kepentingan. Kepentingan yang baik. Kalau nggak buruk baik dong nanti. Ya intinya gitulah. Coba bagaimana pandangan? Iya, baik sih, baik buat partai itu. Buat partai itu. Iya. Dan buat golongannya lah. Buat pendanaannya, buat bendahara. Oh, boleh. Pendanaan kan bagus kan jalan terus. Iya, buat kaderisasi kan bisa ada ini kan. Ya gitu kira-kira gitulah. Coba bagaimana tanggapan lo mengenai diskusi gua kali ini? Intinya diskusi ini ya terlihat keras tapi tidak keras lah sebenarnya. Iya, kita berteman. Ini buat berbeda pendapat boleh, tapi tetap satu jiwa. Assalamualaikum. Thank you, Mat.